Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan keterampilan motorik kasar pada anak usia sekolah dasar. Dan materi ini disusun oleh Naila Rohma Ramadhani dengan NIM 2515585, Uli Maulida Riantika dengan NIM 2515586, Ardina Selumita dengan NIM 2515587, Aulia Kristiana dengan NIM 2515591 dan Vita Kansa Salsabila dengan NIM 2515592. Yang pertama yaitu perkembangan motorik dan gangguan motorik pada anak usia sekolah dasar. Kelompok usia yang penting dalam perkembangan manusia adalah anak-anak usia sekolah dasar. Ini adalah masa transisi dari masa prasekolah ke pendidikan formal. Berbagai aspek kehidupan manusia seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional dipengaruhi oleh perkembangan anak usia sekolah dasar. Perkembangan motorik adalah komponen penting dari perkembangan anak. Penguasaan bentuk perkembangan motorik halus dan motorik kasar sangat penting untuk pertumbuhan dan pelatihan anak untuk hidup mandiri. Dan motorik halus adalah keterampilan yang menggunakan otot kecil, sedangkan motorik kasar adalah keterampilan yang menggunakan otot besar untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berlari, menendang, dan melompat adalah contoh bentuk motorik kasar. Nah, gangguan motorik kasar sendiri adalah kesulitan bagi anak-anak untuk menggunakan otot-otot besar untuk melakukan gerakan tubuh. Misalnya, anak-anak sering terjatuh saat berjalan atau berlari, sulit menjaga keseimbangan, kurang lincah atau tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam permainan dan olahraga yang memerlukan aktivitas fisik. Kondisi ini dapat menyebabkan anak menjadi kurang aktif dan tidak percaya diri saat berinteraksi dengan teman-temannya. Selanjutnya, yaitu faktor yang memengaruhi dan dampaknya. Yang pertama, yaitu ada faktor individu. Ini sudah termasuk usia, jenis kelamin, sifat temperamen, kecenderungan intrinsik, dan kemampuan kognitif anak. Yang kedua, yaitu ada faktor lingkungan fisik. Ini mencangkup ruang gerak, peralatan, dan material pembelajaran, keamanan lingkungan, dan kemudahan akses ke fasilitas. Yang ketiga, ada faktor sosial. Ini termasuk keterlibatan orang tua, interaksi dengan teman sebaya, dukungan guru, dan lingkungan pembelajaran yang positif. Dan yang keempat, itu ada faktor pedagogi. Ini termasuk desain yang menggunakan sistem evaluasi, kompleksitas, proyek, pendekatan, pembelajaran guru untuk anak, dan kesesuaian kegiatan dengan tahap perkembangan. Selanjutnya, ada juga faktor yang menjadi penghambat perkembangan, antara lain yang pertama, kelainan genetik, yaitu siswa dengan kelainan genetik seperti Down syndrome atau autisme mengalami gangguan perkembangan fisik yang berdampak pada perkembangan motorik mereka juga. Yang kedua, ada faktor keturunan. Seperti anggota keluarga siswa tersebut rata-rata memiliki perkembangan motorik yang lambat. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Jadi, lingkungan siswa dapat memengaruhi pertumbuhan mereka, seperti menjadi terlalu dimanjakan, digendong untuk waktu yang lama, dan sering dimasukkan ke dalam kereta bayi. Dan yang keempat, yaitu ada penggunaan gadget yang berlebihan. Penggunaan gadget terlalu lama dapat menyebabkan anak lebih banyak duduk dan kurang melakukan kegiatan yang melatih keterampilan tangan dan koordinasi tubuh. Selanjutnya, yaitu penyelesaian dalam pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar anak. Adanya permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Ada berbagai macam solusi yang bisa digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Moving Day. Moving Day adalah program pembelajaran di luar kelas yang berlangsung selama 1 hari dan menggabungkan berbagai aktivitas fisik, permainan edukatif, dan tantangan kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar dan motorik halus siswa. Selanjutnya, yaitu analisis SWOT Moving Day. Yang pertama, strike-nya adalah melatih motorik kasar dan halus secara langsung. Siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan tidak mudah bosan, dan mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama. Weakness-nya,
membutuhkan persiapan dan koordinasi yang lebih banyak, tidak dapat dilakukan setiap hari, dan membutuhkan pengawasan ekstra dari guru. Opportunitiesnya dapat dikembangkan menjadi program rutin sekolah, mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan bisa melibatkan permainan tradisional dan edukatif. Dan triknya, cuaca buruk dapat menghambat pelaksanaan, resiko siswa cedera saat aktivitas fisik, dan keterbatasan lahan sekolah. Yang kedua, ada program 1 minggu 1 karya. Program 1 karya 1 minggu merupakan kegiatan yang mewajibkan setiap siswa menghasilkan 1 karya sederhana setiap minggunya, seperti origami, kolase, mozaik, anyaman kertas, atau kerajinan tangan lainnya. Dan ada juga analisis SWOT, program 1 minggu 1 karya. Streknya mudah diterapkan, dapat dilakukan dengan rutin dan berkelanjutan, dan meningkatkan kreativitas dan ketelitian. Weakness-nya lebih berfokus pada motorik halus, harus mengeluarkan biaya untuk keperluan berkarya, dan kurang melatih aktivitas fisik. Opportunitiesnya dapat dikembangkan menjadi program rutin sekolah, melibatkan orang tua dalam penyediaan bahan sederhana, dan menjadi sarang pengembangan kreativitas. Triknya, keterbatasan bahan praktik, sebagian siswa mungkin kurang tertarik pada bahan kerajinan, dan hasil karya yang berbeda dapat memengaruhi kepercayaan diri. Pada saat pelaksanaannya, guru bisa menjelaskan tujuan dan aturan kegiatan ini kepada siswa. Setiap kelompok dapat berpindah dari pos satu ke pos lain sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di pos tersebut, siswa dapat melatih motorik mereka dengan bermain permainan tradisional, meronce, membuat origami, menyusun puzzle, dan aktivitas lainnya. Peran guru adalah melakukan pengamatan terhadap partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Setelah seluruh pos selesai, dilakukan sesi refleksi dan evaluasi serta pemberian apresiasi. Namun, apabila hasil evaluasi masih menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan motorik, maka guru dapat menambah variasi aktivitas yang dapat dilakukan, memberi pendampingan khusus yang dilakukan bersama orang tua, dan melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, masalah keterampilan motorik kasar yang dihadapi siswa sekolah dasar harus diperhatikan karena berdampak pada aktivitas belajar dan perkembangan anak. Moving day atau 1 hari di luar kelas adalah solusi yang tepat karena memungkinkan peningkatan kemampuan motorik melalui kegiatan yang menyenangkan dan aktif yang sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. Program ini tidak hanya murah dan mudah digunakan, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi siswa, kolaborasi, dan keinginan mereka untuk belajar. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.